Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, sahabat aku dan pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kami bisa bersilaturahim berkunjung ke pesantren Takhasus Darul Quran Putri yang ada di Banyuwangi. Nah, sudah bersama kami di sini ada Ustadz Habib Mustafa. Beliau adalah pengasuh di pesantren Tahfidz ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat Mas. Ya, ini izin diminta waktunya Ustadz Habib karena ada beberapa pertanyaan dari pemirsa yang ingin ditanyakan seputar pesantren Takhasus Darul Quran ini. Siap. Jadi izin, ini ada yang pertama, ada pertanyaan langsung saja. Nomor satu ada ini. Sudah berapa lama Ustadz Habib ini menjadi pengasuh di pesantren Takhasus Darul Quran? Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mengasuh pesantren Takhasus Darul Quran di Banyuwangi sudah sekitaran 7-8 tahunan Mas. Masya Allah ya. Lama sekali saja. Ya. Itu di Banyuwangi ya? Ya, khusus di Banyuwanginya. Ya. Karena sudah menamatkan 3 angkatan untuk saat ini. Masya Allah, sudah punya 3 lulusan Ya. yang sudah sekarang mungkin tersebar di beberapa daerah. Betul Mas. Baik, kemudian ada titipan pertanyaan berikutnya seputar sistem pendidikan. Jadi Ustadz Habib, bagaimana sistem pendidikan yang ada di pesantren Takhasus ini? Di pesantren Takhasus Darul Quran Banyuwangi dan pesantren-pesantren Takhasus lainnya sebetulnya sistemnya sama Mas. Karena Darul Quran itu satu sistem. Intinya kalau di Takhasus itu yang dititik beratkan adalah di tahfidzil Qur'annya. Jadi 2 tahun atau tahun pertama itu fokus kepada tahfidzil Qur'an dibarengi dengan beberapa dirasah Islamiyah. Targetnya adalah 2 tahun khatam 30 juz. Di tahun ketiganya melancarkan semua hafalan yang sudah dihafalkan tahun pertama dan tahun kedua. Itu sistemnya seperti itu, dan akan tetapi nanti di tahun ketiga itu ada yang namanya bimbingan sekolah atau homeschooling, atau kita ikut dengan PKBM, kesetaraan paket C, yang ijazah itu nantinya bisa digunakan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, bahkan beasiswa Masya Allah. untuk kuliahnya. Jadi anak-anak Takhasus itu keluar dari Takhasus, tamat dari Takhasus, mereka sudah mempunyai ijazah setingkat SMA. Itu Mas. Siap. Jadi nanti lulusnya itu tidak perlu khawatir ya Ustadz ya, tetap bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, mau kuliah ataupun sebagainya. Betul Mas. Lulus nanti dapat ijazah pondok dan ijazah umum Ya. setara SMA. Jadi tidak perlu khawatir nih ayah bunda yang berpikir ya apakah bisa gitu kalau anak mondok dapat ijazah umum, tetap ada. Nah, di Takhasus ini sudah dilengkapi difasilitasi lewat PKBM ya. Ya, PKBM kita sudah ada MOU dengan PKBM. Jadi itu nanti guru dari PKBM yang ke sini atau santri yang ke sana? Nah, kita kerjasama dengan PKBM, maka setiap seminggu 2 kali ada guru dari PKBM yang datang ke pesantren. Jadi santri-santri tidak repot-repot keluar pesantren, jadi aman semuanya di dalam pesantren, tercover dalam pesantren, semua pendidikan tercover di dalam pesantren, baik umum maupun agamanya, baik dirasah maupun tahfidznya. Alhamdulillah. Jadi begitu pemirsa dan ayah bunda ya. Kemudian tambahan lagi, sebelum ke pertanyaan berikutnya, ini berarti lulusan Takhasus ini murni selesai 30 juz ya? Insya Allah murni 30 juz. Alhamdulillah. Jadi selesai pemirsa dan ayah bunda, tidak seperti beberapa pesantren mungkin hanya terbatas ya, ada maksimal target. Kalau di Takhasus ini sampai selesai. Jadi Karena khatam. kan yang dititik beratkan di tahfidznya di sini. Oh iya. Jadi 2 tahun pertama itu wajib hukumnya untuk khatam 30 juz. Hukumnya wajib ya? Wajib hukumnya 30 juz. Siap. Kalau gitu kita berikutnya ada pertanyaan lagi Ustadz, yang ketiga. Nah, ini mungkin pertanyaan dari banyak ayah bunda ya. Berapa Ustadz biaya pesantren Takhasus di sini? Mungkin dari SPP-nya, biaya gedung atau asrama dan sebagainya. Mohon infonya Ustadz. Baik, untuk Takhasus ini adalah salah satu program beasiswa. Jadi gratis total, mulai dari buku dan kitabnya, terus seragamnya, terus biaya pendidikan untuk mendapatkan ijazah SMA tadi, itu kita fasilitasi semuanya. Makannya 3 kali sehari. Makan 3 kali sehari. Makan 3 kali sehari gratis. Tidur juga pakai kasur. Kalau agak panas pakai kipas.
Jadi tidak ada biaya sama sekali. Tidak ada biaya sama sekali, kecuali mungkin dia mau pengen pisang goreng dan lain sebagainya. Lah dia bawa uang untuk beli itu. Jadi di sini ada kayak semacam kantin gitu. Ada kantinnya. Tapi kalau biaya pendidikan sudah kita cover semuanya, Mas. Mulai dari seragam, buku, terus pendidikan yang lain kita cover semuanya. Jadi tidak ada biaya untuk sekolah atau mondoknya? Tidak ada biaya sekolah, tidak ada biaya untuk mondok, asrama, bayar listrik, bayar makan, semuanya tidak ada. Semuanya gratis. Wah, gratis pemirsa. Jadi begitu untuk pesantren Takhasus ya, full beasiswa dan tidak berbiaya sama sekali. Jadi nanti ini pembiayaannya full dari lembaga dan yayasan ya? Dari yayasan Darul Quran. Gitu. Siap. Kemudian kita lanjut ya Ustaz ya, izin. Ya. Kemudian pertanyaan keempat. Nah, ini yang pertanyaan cukup banyak juga. Bagaimana nih Ustaz cara mendaftar ke pesantren Takhasus ini? Barangkali ini ada ayah bunda yang anaknya sudah SMP, MTS sudah mau lulus, mau lanjut ke SMA juga mau ikut menghafal juga di Takhasus ini. Baik. Sebetulnya syarat untuk mendaftar ke Takhasus itu sangat simpel sekali. Pertama adalah surat keterangan tidak mampu, karena ini memang beasiswa diperuntukkan untuk mereka yang kurang beruntung di dalam ekonominya, tapi dia kemauannya kuat untuk belajar. Maka Darul Quran memfasilitasi hal itu. Nah, Darul Quran itu unik. Jadi mulai yang tingkatnya punya duit, terus menengah ke bawah sampai level yang paling bawah kita fasilitasi semuanya. Nah, kalau yang punya duit ya dia berbayar, punya duit, malu-maluin kalau nggak berbayar dong. Itu kasihan yang nggak banyak duitnya. Ada yang tengah-tengah, ada yang mulai level duafa, yaitu di Takhasus, dan itu semuanya free, tidak ada berbayar sedikit pun. Makanya dianjurkan untuk mencari surat SKTM atau surat keterangan tidak mampu dari RT RW. Yang kedua, surat keterangan sehat dari puskesmas. Sehat ya saya? Ya sehat lah. Kalau belajar nanti nggak sehat ya gimana? Terus selanjutnya adalah legalisir ijazah. Untuk kalau mau ke tingkat SMA, maka dia harus tamat SMP atau MTS atau yang sederajat. Alhamdulillahnya tahun ini kita buka untuk yang tamatan SD, baik putra maupun putri. Oh, jadi ada untuk SMP juga? Ada untuk SMP untuk tahun ini. Ini kabar gembiranya. Terus selanjutnya fotokopi akte kelahiran. Terus fotokopi kartu keluarga atau KK, fotokopi KTP orang tua. Terus mencantumkan nomor HP yang bisa dihubungi. Terus mencantumkan foto rumah. Oh. Kalau memang ada rumah, Mas. Oh gitu? Iya, kalau nggak ada rumah ya nggak apa-apa, nggak dicantumkan. Itu syaratnya hanya itu saja. Nanti ada ketentuan, kita seleksi di sini karena ini beasiswa, maka kita akan saring. Kita akan sharing siapa yang kemauannya memang benar-benar kuat untuk belajar dan menghafal, maka kita akan fasilitasi full di sini dan itu semuanya gratis. Ya. Ini untuk gelombang pertama sudah ditutup untuk per bulan ini, akan tetapi jangan khawatir, ini sudah dibuka gelombang yang kedua. Oh, ada gelombang kedua. Ada gelombang kedua bagi ayah ibu, ayah bunda yang mungkin kemarin ketinggalan info, mungkin saat ini bisa segera mendaftarkan anaknya untuk masuk ke Takhasus. Dan Takhasus itu tidak hanya di Banyuwangi, akan tetapi tersebar di seluruh Indonesia. Oh, tidak hanya di Banyuwangi saja? Iya. Kalau boleh tahu mungkin ada di beberapa titik di mana saja? Baik, satu dari paling ujung timur yaitu Banyuwangi, ke tengah yaitu Jawa Tengah di Semarang dan Brebes serta Tegal. Terus ke barat lagi yaitu ada Kemang, Jakarta Pusat, ada Cimanggis, ada Cikarang, ada Cinagara, ada Wanayasa di Purwakarta, nyebrang lautan ada Palembang. Oh, sampai ke Palembang. Ya, itu titik-titik Takhasus dan semuanya itu sama, beasiswa semuanya. Tidak berbayar semua? Tidak gratis. Berbayar semuanya, gratis itu. Ya, itu Mas. Siap. Kemudian jadi gitu ya ayah bunda, sahabat aku dan pemirsa, sudah cukup jelas insya Allah, jadi gratis dan juga sudah tersebar di beberapa titik
Darul Quran Takhasus, diantaranya di Banyuwangi ini. Jadi itu tiap cabang berbeda-beda untuk putra-putrinya Ustaz. Ya, ada putra, ada putri. Termasuk Banyuwangi untuk putri, Semarang putri, Tegal putri, Brebes putra, Kemang putra, Cimanggis putra, Cikarang putri, Cinagara putra, terus Wanayasa putri, Palembang putra. Jadi tidak campur, ada putri-putri saja, putra-putra saja. Betul, betul. Baik, tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Habib terkait syarat mendaftarnya. Nanti silakan menghubungin ayah bunda, bisa menghubungin admin Takhasus yang insya Allah akan di-share di kolom komentar di bawah. Nanti bisa bantu menghubungi ya, karena sudah dibuka juga gelombang 2 ini. Silakan, jangan lewatkan kesempatan ini ya. Kemudian Ustadz, pertanyaan terakhir, apakah pesantren Takhasus ini hanya untuk yang tidak mampu saja? Jadi kemarin juga sempat ada yang tanya, ada orang kategorinya mampu tapi dia ingin anaknya itu fokus menyelesaikan Al-Quran dulu saja. Nah itu pripun Ustaz, bagaimana? Mohon kejelasannya. Baik, memang sebetulnya Mas ya, sebetulnya intinya adalah pesantren Takhasus itu memang diperuntukkan untuk mereka yang kurang mampu Mas. Sebetulnya khususnya untuk itu, khususnya untuk mereka yang kurang mampu. Tapi saat ini juga banyak mereka yang kepingin anaknya juga masuk ke Takhasus karena memang tahfidnya yang diunggulkan gitu ya. Nanti mungkin ada solusinya adalah ketika mereka yang tidak mampu yang mampu menjadi wali asuhnya para anak-anak yang menghafal yang kurang mampu tadi ya. Jadi ada seperti untuk itu. yang kategorinya mampu, katakan ya ekonominya cukup ya, jadi tidak perlu khawatir, tetap bisa, karena kan memang beberapa orang tua ingin anaknya itu selesai Al-Quran dulu misalnya. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu mengumpulkan SKTM kalau memang tidak punya. Jadi bisa langsung auto ikut program wali asuh pemirsa, ayah bunda dan sahabat aku. Jadi dia anaknya mondok, dia sambil juga membantu anak penghafal Quran yang lain. Begitu Ustaz. Ya, jadi kalau sebetulnya intinya adalah di program yang kurang mampu itu tadi Mas, sebetulnya khususnya di situ yang titik beratkan di situ, karena Darul Quran kan lengkap programnya tuh ya, ada yang kurang mampu ya. Ada yang di atasnya lagi mungkin dia mampu tapi tidak terlalu mampu banget, ada program rumah tahfidz, ada lagi program yang berikutnya yang biasa standar, ada yang memang berbayarnya agak lumayan, tapi semuanya itu memfasilitasi demi semua kalangan lapisan masyarakat. Dia mau kepinginnya yang mana gitu, yang mana? Anak saya seorang pengusaha, duit saya banyak, saya nggak mau kalau seperti itu. Ya monggo kita fasilitasi juga. Ada yang saya nggak mampu untuk berbayar, maka Darul Quran memfasilitasinya dengan Takhasus itu tadi. Siap. Jadi begitu, insya Allah Darul Quran memfasilitasi di beberapa unit pendidikannya, ada yang berbayar, ada yang gratis. Insya Allah. Berhenti. Baik, ayah bunda, sahabat aku pemirsa, insya Allah sudah cukup jelas ya. Nanti kita akan keliling, kita akan melihat sekitaran pesantren, bagaimana penampakan pesantren Takhasus Darul Quran Putri Banyuwangi. Nanti mohon izin nanti. Ya, Takhasus Putri Banyuwangi ini ada di lokasinya sekitar tanahnya sekitar 8.000 meter Mas. 8.000 meter, ya. Masya Allah, luas sekali. Nanti kita izin juga kita ketemu dengan salah satu perwakilan santri siap monggo. Nanti. Silakan. Baik, kalau gitu mungkin cukup sampai di sini ayah bunda, sahabat dan pemirsa. Insya Allah nanti lain waktu kita akan silaturahim lagi ke pesantren atau unit pendidikan Darul Quran yang lain, terutama yang ada di Banyuwangi. Nah, alhamdulillah ayah bunda, sahabat aku dan pemirsa sudah bersama kami di sini seperti yang kita janjikan tadi. Kita akan ngobrol sedikit dengan perwakilan santri di pesantren Takhasus Darul Quran Putri Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Mbak siapa kalau boleh tahu? Desi Amelia. Mbak Desi ya panggilannya ya. Nah, izinnya Mbak Desi mengganggu waktunya, kita izin mau tanya-tanya nih sedikit seputar pesantren Takhasus Darul Quran Putri di Banyuwangi. Jadi asalnya Mbak Desi dari mana kalau boleh tahu? Dari Banyuwangi. Banyuwanginya mana? Banyuwangi kota. Oh, kota. Berarti putri daerah nih langsung nih. Alhamdulillah. Sudah kelas berapa sekarang Mbak Desi? Kelas 12. Kelas 12, berarti sudah mau lulus ya habis ini ya, Masya Allah. Berarti mondoknya sudah hampir 3 tahun.
Nah, boleh dong kasih tahu ke yang nonton nih, ayah bunda, sahabat-sahabat aku atau pemirsa semuanya, kalau boleh tahu sudah sampai berapa hafalan Qurannya Mbak Desi? Alhamdulillah sudah selesai sampai juz 3. Juz 30 atau 30 juz? 30. Oh, 30 juz ya. Jadi sudah hatam, sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi ayah bunda, Mbak Desi ini sudah selesai hatam Quran 30 juz, bukan juz 30. Jadi dalam jangka waktu berapa itu selesai 30 juz? Sekitar 1 tahun. 1 tahun selesai. 1 tahun lebih. 1 tahun jalan ya. Ya. Jadi sudah selesai. Mbak Desi ini sudah kelas 3, sekarang kelas 12. Sudah selesai di 30 juz hatam. Nah, kalau boleh tahu juga nih Mbak Desi, biar yang nonton juga tahu awal mulanya gimana sih Mbak Desi sudah kenal Darul Quran Takhasus terus sampai sekarang sudah di kelas 12. Boleh dong share ceritanya ke yang nonton. Sebelumnya saya sudah punya niatan untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Dan kebetulan di tempat pengajian ngaji saya diberikan info oleh Ustaz. Oh, ada info di tempat ngajinya gitu ya, bahwa ada pendaftaran gitu ya di Darul Quran. Terus Akhirnya saya menguatkan tekad saya untuk mendaftarkan diri di sana. daftarnya waktu itu ke pesantrennya atau lewat online atau gimana? Kayaknya itu didaftarin di sana. Oh, dibantu sama asatid yang di tempat ngajinya gitu ya. Sampai akhirnya terus ikut seleksi ya, ada tesnya ya waktu itu ya. Tesnya ditempatkan di Darul Quran Takhasus Putri Banyuwangi. Berarti Mbak Desi datang ke pesantren Iya. Takhasus langsung untuk ikut seleksi tes. Seputar apa aja sih tesnya waktu itu? Hafalan Al-Quran. Itu aja. Suruh ngafalin 1 kaca surat Al-Hajj waktu itu. Dalam waktu berapa lama? Dikasih berapa waktu tuh untuk hafalannya waktu itu? 1 minggu. 1 minggu. Jadi nanti pasti ini sudah langsung dites gitu ya, ada Iya. pengujinya gitu ya. Dan waktu itu ada, mungkin masih ingat ada berapa teman-temannya yang bareng ikut seleksi, sekitaran mungkin kurang lebih 10 ada 10-an ya. Itu dari Banyuwangi saja atau berbagai? dari Probolinggo, dari Jember juga. Oh, jadi dari berbagai kota ya, tidak hanya Banyuwangi tapi sekitarnya saja. Baik, terus sampai akhirnya dinyatakan lulus seleksi itu. Nah, pengumuman lulusnya tuh dari ustadznya juga atau gimana? Pengumuman lulus lihat di online. Oh gitu, berarti ngecek langsung ke webnya Darul Quran ya, namanya muncul nggak nih gitu, lulus nggak ya gitu. Ternyata qadarullah, alhamdulillah namanya Mbak Desi muncul. Ya. Jadi gitu ya bunda ya. Cukup panjang juga prosesnya mendaftar karena tidak semua juga bisa masuk, harus melewati seleksi sebabnya. Kemudian ada pertanyaan titipan dari penonton ya, dari ayah bunda. Mau tahu dong di sini nih berapa sih biayanya untuk pondok? Masih tahu lah, boleh ya ke yang nonton. Awal saya di sini sampai hingga saat ini saya tidak dipungut biaya sepeser pun. Oh, jadi nggak berbiaya ya? Enggak. Hanya saja saya membiayai kebutuhan pribadi saya. Kalau untuk SPP Enggak ada. nggak ada, uang gedung Enggak ada. nggak ada, apalagi. Jadi nggak ada biaya untuk sekolah atau mendoknya ya? Gratis beneran ya? Beneran gratis. Kemudian apa dong? Nggak ada pengeluaran atau dari pribadi gitu? Ada. Oh ada. Ya kebutuhan pribadi kayak sabun, kayak jajan koperasi. Jadi kebutuhan pribadi saja ya bunda dan pemirsa yang disiapkan tiap-tiap santri ya. Ya, Ada uang saku juga nggak, mungkin jajan atau apa gitu di sini? ya ada. Oh ada. Nah itu yang dari pribadi mungkin ya. Ya, dari pribadi. Jadi ada di sini, ada kantin juga ya, boleh belanja Gorengan. snack. Oh gorengan ada, suka makan gorengan juga ya. Ya, Ya yang mumpung lagi mahal nih minyaknya. Siap. Jadi gitu, siap. Pertanyaan terakhir, gimana perasaannya setelah 3 tahun berjalan ini terus sudah menyelesaikan hatam 30 juz nih? Share ke yang nonton dong perasaannya, terus sedikit mungkin motivasi buat teman-teman yang sekarang sudah SMP kelas 9 mau mondok juga kan nih, mau masuk SMA, boleh di share ke penonton. perasaannya ya susah, senang juga ada. Campur aduk ya, jadi ya semua kerasa ya. Tapi ya namanya juga cita-cita.
harus tekadnya harus dikuatkan. Terus boleh dong Mbak Desi kalau kasih pesan sedikit aja buat adik-adiknya tingkatnya Mbak Desi yang sekarang masih SMP, MTS ya, yang mau masuk SMA, mungkin barangkali juga minat ya atau tertarik mondok juga di pesantren khusus seputar tadi itu. Mungkin apa kira-kira pesan dan nasihat Mbak Desi, silakan. Ya harus semangat dan harus berjuang. Ya harus berani untuk mengambil keputusan untuk masa depan yang akan datang. Keren ya. Jadi gitu ya. Bunda boleh tuh di share nih video ini ke anak-anaknya, putra putrinya juga, buat supaya semangat dari Mbak Desi ini tertularkan ke anaknya Bunda semua. Baik Mbak Desi, mungkin itu dulu. Nanti kita akan silaturahmi bahagia kalau ada waktu, insya Allah. Semoga dimudahkan semuanya Mbak Desi. Titip doa juga buat teman-teman yang punya impian kayak Mbak Desi pengen jadi penghafal Quran. Semoga Allah ijabah, Allah mudahkan. Nggak cuma lewat Darul Quran sih ya, banyak sekali pesantren tahfidz ya yang memang sudah ternama. Darul Quran adalah salah satu wasilahnya. Nah, inilah Mbak Desi salah satu contoh menghafal Quran lewat Darul Quran. Baik, kalau begitu terima kasih atas waktunya Mbak Desi. Semoga bisa ketemu di lain waktu. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, tadi itu wawancara kita dengan pengasuh dan salah satu santri di pesantren Takhasus Darul Quran Putri Banyuwangi. Insya Allah, kemudian sedikit info bahwa di Banyuwangi juga selain ada takhasus juga ada SMP boarding, setara dengan tingkat SMP putra, tapi yang ini berbayar. Next time akan kita safar juga ke sana, kita cari tahu seperti apa lebih dalam. Kemudian selain dari takhasus, kemudian SMP, ada lagi nih di Banyuwangi cukup lengkap karena Darul Quran di Banyuwangi sudah ada mulai dari usia daycare. Jadi usia mulai 2 bulan sudah bisa dititipkan di daycare Sidian Darul Quran. Kemudian ada KBTK mulai usia 2,5 atau 3 tahun begitu. Dan ada juga SD full day, SD usia 6,5 atau 7 tahun. Baik. Insya Allah demikian informasi dari saya mewakili Darul Quran Banyuwangi, dari marketing Galeri Darul Quran Banyuwangi mengucapkan terima kasih. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk ayah bunda, sahabat aku dan pemirsa semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.